Bapak Mama yang diberkati Tuhan, Shalom. Mari kita katakan satu dengan yang lain, saling berjabat tangan. Tuhan memberkatimu. Bapak Mama lupa, ini tanggal pakai baju merah menyala, ini kita lupa ini. Sekali lagi saya lihat loyo-loyo. Tuhan memberkatimu. Ada yang sebegini, saya itu mungkin belum makan bubur pagi kok. Bapak Mama, manusia itu bukan hanya makhluk hidup, tapi plus makhluk yang selalu diperhadapkan dengan pilihan. Sebuah riset dalam penelitiannya berkata, Bapak Mama buka mata setiap pagi, itu ada 30.000 keputusan yang akan Bapak Mama ambil. 30.000, bayangkan. 30.000 itu soal apa paling pertama yang akan saudara lakukan ketika kaki kita turunkan dari atas tempat tidur. Apa yang akan kita lakukan ketika selesai mandi pagi. Apa yang hendak kita masak hari ini. Kita mau makan seperti apa. Apakah hanya makan sayur, apakah hanya makan ubi, apakah hanya minum kopi. Itu keputusan dari 30.000. Kurang lebih satu hari Bapak Mama akan memilih dari angka-angka itu. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, di dalam diri itu, kalau Bapak Mama dan saya sadar, akan selalu ada sebuah konflik yang terjadi. Ternyata manusia tidak hanya berkonflik dengan orang lain, saudara, tapi dia juga berkonflik dengan dirinya. Konflik itu akan terjadi sepanjang saudara dan saya hidup. Saudara tidak bisa membatalkan konflik itu sepanjang kita pun nafas ini masih ada. Jantung saudara masih berdetak, aliran-aliran darah masih dikirimkan di setiap anggota tubuh kita. Maka konflik itu akan saudara alami. Dia tidak bisa saudara hindari. Karena itu manusia itu diarahkan untuk memilih, saudara. Kita harus memilih. Pilihan-pilihan itu bukan hanya soal sekarang, apa yang saudara pilih dari 30.000 sekian pilihan-pilihan yang ditawarkan kepada kita, yang kemudian menjadi pilihan kita dalam satu hari, 1 kali 24 jam. Tapi saudara, pilihan-pilihan itu juga tentang soal kemanakah hidup akan saudara bawa, kemanakah hidup akan saudara bawa. Rasul Paulus menyadari keadaan ini. Bahkan ketika dia mempelajari kemanusiaannya, dia tahu bahwa konflik internal dalam dirinya itu akan tetap berlangsung. Manusia itu ada di medan pertempuran, saudara. Medan pertempuran bukan antara dunia satu dengan dunia yang lain, tidak. Tapi medan pertempuran antara daging dan roh. Saya ingin saudara ucapkan, medan pertempuran antara daging dan roh. Silakan saudara ucapkan. Kita akan bertempur. Mari kita periksa teks. Apa kata firman melalui Rasul Paulus? Pertama, di tengah-tengah konflik antara roh dan kedagingan, itu Rasul Paulus sudah patenkan memang kepada jemaat di kota Galatia. Dia bilang dengan tegas, dia tidak meraba-raba. Dia bilang kepada jemaat, hiduplah dalam tuntunan roh. Kalau Bapak Mama dan saya baca isi yang dituliskan kesaksian dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Galatia, itu dia definisikan banyak sekali tentang kedagingan. Kedagingan itu apa? Percabulan. Kedagingan itu apa? Kedagingan itu adalah kecemaran. Kedagingan itu adalah apa? Hawa nafsu. Sekarang ini saudara, krisis paling tertinggi itu adalah orang sudah tidak lagi punya rasa malu, saudara. Lihat di FYP itu Bapak Mama. Coba Bapak Mama perhatikan. Di Facebook, daerah-daerah privat seorang manusia itu sudah dibuka secara luas. Di Facebook itu sesuatu yang sebenarnya hanya menjadi konsumsi untuk diri sendiri, itu sudah bisa diakses oleh semua orang. Rasul Paulus dia mendefinisikan apa saja kedagingan itu, hawa nafsu, perselisihan, iri hati. Sampai dia punya ayat terakhir itu Bapak Mama, dari dia punya definisi tentang kedagingan.
Itu dia pakai sebuah kata penting, dan lain sebagainya. Itu berarti sudah terlalu banyak. Rasul Paulus kesulitan untuk mendefinisikan kembali gambaran tentang kedagingan itu. Kan itu dia bilang masih banyak dan sebagainya. Nah, Bapak Mama, Alkitab itu sendiri bilang kepada kita, manusia, saudara dan saya itu terdiri dari 3 aspek. Aspek pertama itu apa? Tubuh. Aspek kedua itu apa? Jiwa. Aspek ketiga itu apa? Roh kemanusiaan kita. 3 aspek ini penting, karena itu pertama Tesalonika pasal 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ada sebuah pengakuan bahwa ternyata dalam diri kita ini tidak hanya omong tentang jiwa, tidak hanya omong tentang tubuh saja, tapi tubuh, jiwa, dan juga roh. Itu dalam bahasa Alkitab konsep ini yang diperkenalkan itu konsep trikotomi, yaitu ada tiga, tetapi dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, Bapak Mama bicara tentang 3, ini yang membentuk kemanusiaan kita. Ini yang kemudian membentuk Bapak Mama dan juga memperjelas tentang keberadaan kita secara utuh. Manusia kalau hanya roh itu dia setan. Manusia tanpa tubuh itu juga bermasalah. Manusia hanya jiwa saja tidak lengkap, tidak utuh. Karena itu ketika bicara tentang manusia, maka bicara tentang tubuh, bicara tentang jiwa, bicara juga tentang roh. Karena itu orang tidak boleh hanya sehat secara fisik, tapi jiwanya juga harus sehat. Orang tidak boleh hanya bilang begini, yang penting beta pun jiwa ini sehat, tapi tubuhnya bermasalah, sakit-sakitan, ini juga tidak beres, saudara. Orang kemudian tidak hanya bilang lalu mengejar, saya punya roh ini terkonek dengan Tuhan, itu sudah cukup. Tapi kita mengalami mental yang rapuh. Kita mengalami tubuh yang riskan dengan berbagai macam penyakit dan rentan terhadap segala macam sakit penyakit. Karena itu Bapak Mama, tubuh, manusia tanpa tubuh itu tidak beres. Manusia menjadi lengkap ketika ada tubuh. Tubuh itu, saudara, itu gambaran benar manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk jasmani. Dan yang kedua, jiwa. Jiwa itu adalah bagian terpenting dari hidup manusia. Jiwa itu Bapak Mama dalam catatan menjadi pusat dari kesadaran diri. Karena itu kalau orang yang sudah kesehatan mentalnya terganggu, itu berarti kesadaran tentang dirinya juga sementara sedang mengalami gangguan. Ketika jiwa itu kita bicara dalam manusia, maka jiwa itu bicara tentang emosi kita, bicara tentang apa yang kita rasakan, bicara tentang apa yang juga kita pikirkan, tapi juga bicara dengan apa sih yang menjadi kehendak kita, karena jiwa kita sehat gitu. Jiwa kita tidak bermasalah, Bapak Mama. Selalu orang katakan dan kita selalu juga diingatkan dalam banyak hal, jiwa itu tempat identitas pribadi saudara dan saya hidup di situ. Tempat identitas pribadi seseorang terbentuk. Karena dengan jiwa itu Bapak Mama menolong kita untuk berpikir. Karena itu orang yang kesehatan mentalnya terganggu, mereka yang sementara sedang dirawat secara khusus di rumah sakit jiwa di Naimata, itu mereka sulit memutuskan dalam kesadaran, mengambil keputusan. Karena itu tubuh mereka bukan hanya diobati, tapi jiwa mereka yang sakit itu juga perlu diobati. Karena jiwa adalah tempat terpenting, pusat dari kesadaran diri ketika manusia itu hendak mengambil keputusan penting. Bagaimana dengan roh? Roh itu Bapak Mama, itu bagian terdalam dan tertinggi dari keberadaan manusia. Dan roh itu Bapak Mama adalah unsur yang juga secara khusus menghubungkan kita dengan Tuhan. Ternyata menghubungkan kita dengan Tuhan tubuh tidak cukup, saudara. Menghubungkan kita dengan Tuhan jiwa tidak cukup. Karena itu butuh roh supaya kita terkonek dengan Roh Kudus itu. Kita terhubung dengan Allah Tritunggal itu. Karena itu roh itu menjadi sebuah aspek yang tidak boleh saudara dan saya abaikan. Nah Bapak Mama, saudara-saudara,
Roh itu yang kasih beda kita dengan makhluk lain. Makhluk lain punya tubuh, ya. Makhluk lain punya jiwa, berpikir, mereka juga berpikir lah, gitu. Mereka ada otak untuk berpikir, ada, gitu. Tapi mereka tidak punya roh, dan ini yang membedakan antara kita dengan mereka, antara kita dengan makhluk lain. Karena kita terkonek dengan Tuhan, dan roh itu diselipkan. Ingat Kejadian pasal 2, ketika Allah selesai menciptakan Adam dan Hawa, dia bikin apa? Dia menghembusi roh itu yang membedakan. Makhluk lain tidak ada satu aksi dari Allah menghembuskan rohnya kepada manusia, tidak. Hanya manusia. Karena itu roh inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Karena itu ada orang yang bisa tubuhnya baik, mentalnya baik, tapi rohnya tidak terkonek dengan Allah. Karena itu dia perbuatan apa? Sama kayak binatang gitu, saudara. Dia tidak lagi menilai, dia tidak lagi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bahasa Kupang bilang gini, tidak peduli dengan orang lain, yang penting saya kaya gitu. Tidak peduli dengan orang lain, rakyat mau menderita pun, yang penting saya pun generasi dan anak cucu itu aman gitu. Itu ketika orang punya roh sudah bermasalah, saudara. Walau fisik mereka dan jiwa mereka benar-benar sehat dalam kasat mata manusia biasa. Nah, Bapak Mama, ketiga ini, roh, tubuh, dan jiwa itu beda. Tapi mereka saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Satu bermasalah, dua berdampak. Tiga lagi, kalau dua bermasalah, satu ikut terdampak, saudara. Karena itu, saat tubuh bermasalah, kita divonis dengan sakit penyakit yang mematikan, saya pastikan saudara tidak akan pernah bisa tidur, karena jiwa terganggu saudara, karena fisik saudara terganggu. Ketika kita divonis dengan sakit penyakit, Bapak Mama, tubuh kita bermasalah, jiwa ikut terganggu, jiwa ikut disentil dengan keadaan tubuh itu. Roh pun juga bisa melemah. Kita kehilangan lagi spiritualitas kita. Kita kehilangan semangat untuk lagi berdoa. Untuk apa berdoa? Kau mati semua sedikitlah sujemput beta. Kita kehilangan semangat untuk menggunakan dua lutut kita dan berkata, Tuhan, ini hidup Tuhan yang atur. Karena kita bilang tubuh ini, vonis dokter sudah final, kematian akan menjemput kita. Jiwa kita bermasalah, jiwa kita orang Kupang bilang meronta-ronta karena vonis fisik yang sungguh menakutkan dan mencemaskan itu. Jiwa terganggu, roh melemah. Karena itu Bapak Mama, ketika jiwa bermasalah, tubuh bisa mengekspresikan gangguan itu. Kita sulit tidur dan lain sebagainya. Bapak Mama, hidup ini demikian. Karena itu ketika semuanya menjadi penting, maka seruan-seruan yang datang kepada kita, ingatlah tiga aspek ini. Kita tidak hanya urus tentang fisik, saudara, gitu. Tapi ketika kita bicara tentang hidup ini, kita bicara tentang jiwa kita, gitu. Kita bicara juga tentang bagaimana roh kita. Roh ini mau memberi diri untuk dituntun oleh Tuhan, kok tidak, gitu. Ketika kita bicara tentang roh, maka kita juga bicara tentang jiwa, kita bicara tentang fisik juga. Ini menjadi penting, saudara. Karena itu kita selalu diingatkan begini, supaya sehat tubuh dirawat. Karena itu kenapa jiwa kita harus ada pada relasi yang sehat. Bergaul dengan orang yang jiwanya bermasalah, saudara. Pastikan jiwa saudara bermasalah. Karena itu relasi yang sehat itu penting. Bukan untuk membeda-bedakan orang lain, tidak. Engkau tumbuh dalam sebuah relasi jiwa yang sehat, mentalmu sehat. Karena itu kenapa mereka yang patah hati, karena ditolak, patah hati karena kegagalan, coba mereka mengelompok. Itu yang dibicarakan bukan lagi tentang masa depan, tapi yang dibicarakan adalah kita sudah tidak ada lagi masa depan. Amin, kok tidak? Karena itu ketika saudara ada sebentar sedang bermasalah dengan dirimu, maka bukalah ruang itu, ajaklah banyak orang dan hiduplah bergaul dengan mereka. Karena itu kenapa kita kalau sudah sakit, kita langsung dengan orang sakit, yang sakit itu siapa mau ngeluh siapa, siapa mau dengar siapa.
Satu bilang, "Awi, beta pun jantung tatikang." Satu bilang, "Iya betul, beta su pasang ring 3-4 kali." Satu bilang, "Iya, beta ini sekarang makan hanya 3-4 sendok." Maka di sana tidak akan ada lagi bicara tentang harapan, tapi bicara tentang fisik kita yang terganggu dan jiwa kita yang juga ikut terganggu karena banyak hal itu, Bapak Mama. Nah, kita perhatikan Bapak Mama. Yang kedua, buah roh bukan buah-buah roh. Berarti apa? Rasul Paulus bilang begini, buah roh itu satu saja gitu. Jadi tidak ada kata buah-buah roh yang dipakai, sehingga dalam bahasa aslinya itu dia pakai karpos. Itu dia menunjuk kepada apa? Tunggal. Dia bukan menunjuk kepada jamak atau banyak gitu. Dia bicara tentang satu roh, satu buah. Tapi dia bicara tentang 9 sifat. 9 sifat hasil dari satu sumber, yaitu apa? Ketika hidup dikuasai oleh roh. Ada 9, itu Bapak memperhatikan. Itu bukan omong tentang buah-buah. Itu sifat dari buah roh itu. Yang di apa? Yang diberikan oleh siapa? Yang diberikan oleh Roh Kudus itu. Jadi Roh Kudus itu dia berikan satu roh. Tapi kemudian dia berikan satu hal, dan satu hal itu dia memberikan banyak rasa gitu. Sehingga kalau orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, maka orang yang hidup dan bergaul dengan mereka yang rohnya, roh kemanusiaannya dikendalikan oleh Roh Allah, itu dia orang yang apa? Orang yang murah hati, orang yang lemah lembut, orang yang menjauhkan perselisihan. Karena apa? Sifat-sifat itu ada dalam dirinya. Ketika kita bicara tentang 9 itu, ada kasih, ada sukacita, ada apa lagi? Ada damai sejahtera. Ini sifat-sifat dari buah roh itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu bersumber pada siapa? Bersumber pada Roh Allah itu. Karena itu, jika roh itu bekerja dalam diri saudara, 9 sifat ini pasti ada dalam diri saudara. 9 sifat ini ada dalam diri saudara. Tidak bisa kemudian saudara bilang saya hidup ini dituntun oleh roh, hanya ada 3, tidak bisa. Karena 9 sifat ini dia paket saudara. Dia tidak bisa kita pilih hanya karena kita pemusim hidup. Dia tidak bisa kita pilih karena kita suka yang ini saja. Kita suka kelemah lembutan, kita suka penguasaan diri, kita suka kasih, tapi kita tidak suka sukacita dan penguasaan diri. Tidak bisa saudara. Dia satu paket. Karena itu Bapak Mama, ketika bicara tentang satu paket, ini berarti sukacita itu butuh penguasaan diri. Karena itu kalau orang yang sukacitanya tidak penguasaan diri, sukacitanya menjadi masalah bagi orang lain. Ketika sukacitanya overlap saudara, tanpa penguasaan diri, dia pun sukacita itu mengganggu kenyamanan orang lain. Karena itu kenapa sukacita butuh didampingi oleh penguasaan diri, sehingga sukacita kita itu tidak menjadi sukacita sembrono tanpa aturan saudara. Mereka saling melengkapi. Kenapa ada banyak sukacita pesta-pesta yang bermasalah, orang ada sakit jantung di sebelah, tidak peduli. Itu sukacita di luar penguasaan diri saudara. Tapi kalau sukacitamu ada dalam penguasaan diri, maka sukacitamu tidak berubah menjadi masalah bagi orang lain. Amin. Karena itu mari kita cek kita punya sukacita itu. Kadang kita bilang, oh kok ini ada sukacita. Nah, tapi kalau sukacitamu menjadi masalah bagi orang lain, itu masalah saudara. Itu masalah. Yang berikut saudara, penguasaan diri tanpa lemah lembut akan menjadi penguasaan diri yang kaku gitu. Tapi saya juga mau bilang, berdasarkan 9 sifat dari buah roh ini, kesabaran tanpa sukacita, kita akan melihat hidup ini hanya semata-mata tentang beban. Ketika kita melihat hidup ini dengan kesabaran tanpa dengan sabar kita menjalani dengan sukacita, yang kita lihat itu matahari tidak pernah terbit, tetapi yang ada hanya mendung. Karena itu penting saudara, buah roh itu saling menjaga. Dia menjaga supaya sukacita kita tidak jadi sukacita yang egois. Buah roh itu menjaga
supaya kesetiaan kita menjaga kemurahan gitu. Jadi kesetiaan menjaga kemurahan agar orang tidak jadi orang Kristen yang murahan. Dia tidak punya harga, karena setia sampai dia hilang satu dari sifat 9 dari buah roh itu, yaitu kemurahan itu, Bapak. Penguasaan diri itu kalau tidak dijaga dengan kelemah lembutan, itu kita akan menjadi lemah tanpa daya. Karena itu satu, itu dia berkait dengan yang lain. Karena itu orang yang dituntun dalam roh Allah, maka 9 sifat ini tidak bisa saudara tiadakan hanya saudara pilih satu. Tidak bisa. Dia satu paket. Dia bekerja menopang satu dengan yang lain. Dia menolong kita untuk menjalani kita punya hidup. Tema di perayaan Pentakosta hari ini, tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Saya ajak kita memahami kebenaran firman. Yang pertama, di setiap keputusan kecil itu manusia sementara sedang menentukan kemana jiwa saudara-saudara hendak bawa. Keputusan kecil dari 30.000 keputusan yang saudara pilih ketika saudara bangun tidur. Karena itu Bapak Mama, ketika kita memutuskan itu, selalu ada tarik menarik, selalu ada konflik internal dalam diri kita. Piko sonde, ya tapi betul lebab tu muka ni belum lihat tebe pun darah sunai. Piko bo omong ko sonde, piko minta bantuan ko sonde, te ini malu jua. Piko sonde, te ini ini berat. Pidi omong dan mamtua yang mamtua mulu ketemu lomba omong te mamtua, ini berat. Kita selalu berkonflik dengan diri kita jauh sebelum saudara ambil keputusan. Malu nanti kalau begini nanti orang bilang apa gitu. Apa yang akan orang omong tentang kita gitu. Tentang kita punya anak-anak, tentang kita punya keluarga. Karena itu kenapa daging itu selalu berbisik tentang kenyamanan. Bisa kau sedikit sana, pi kau duduk sute, mereka tunggu dulu di sana. Son ada lupung kehadiran, son rame papa, piki sudah piti, ada 3 jerigen di sana, piki sudah sedikit sah. Nanti pulang tinggal kita tidur kok. Baik kau pulang saudara tidur, saudara pulang kau saudara popak istri, bermasalah itu saudara. Gitu. Daging itu tidak pernah berhenti menawarkan, percayalah saudara. Dia akan selalu menawarkan banyak hal yang menggiurkan saudara. Itu kedagingan kita. Dan itu peperangan yang tidak akan pernah berhenti ketika saudara punya napas Tuhan belum ambil. Daging itu tidak pernah berhenti menawarkan, tapi Roh Kudus itu siap membimbing saudara. Kalau saudara pun roh dalam kemanusiaan itu mau bilang kepada Roh Allah, Tuhan pimpin saya ini lemah. Amin kok. Karena itu ketika daging sutawar berperang, karena saudara tidak bisa melawan kedaginganmu. Kita tidak bisa melawan kedagingan kita. Yang bisa melawan kedagingan itu adalah roh masuk dan roh yang mengkanter itu kedagingan. Karena saudara tidak bisa, sejatinya saudara tidak bisa mengkanter atau menahan itu kedagingan. Roh Allah itu yang bisa, saudara. Lalu kita bertanya, kenapa ada orang yang hidupnya kok begitu, dia tidak bisa dikendalikan? Karena roh itu tidak dibuka, saudara. Tidak undang Roh Kudus. Kau ada di sini. Kita tidak undang roh itu masuk. Roh perjanjian lama dan roh perjanjian baru itu beda di sini, saudara. Perjanjian lama Tuhan sukasi. Dia mau kasih itu, kasih kepada siapa yang disukai, yang berkenan, yang hidup kudus. Itu dia kasih. Jadi tidak semua orang Israel itu memiliki roh Allah, tidak. Hanya para nabi, para raja yang berkenan di mata Allah, dia curahkan itu roh Allah. Karena itu ketika Daud, dia jatuh dalam persinahan dan Betseba, dia pun ketakutan pertama itu bukan kehilangan jabatan sebagai seorang raja. Tapi dia pun ketakutan pertama itu adalah dia takut kalau roh Allah itu diambil kembali dalam dirinya. Karena itu dia tuliskan kesaksian dalam Mazmur. Dia bilang, Allah, jangan sekali-kali engkau mengambil rohmu itu daripadaku. Itu kesaksian.
Karena Tuhan dia kasih, kalau lupung hidup tidak baik dia ambil kembali. Tapi perjanjian baru, saudara dan saya itu terima roh itu lunas. Tuhan tidak tahan. Semua kita, taruna-taruna, anak kecil, bayi-bayi sekalipun, roh Allah itu ada dalam diri mereka. Tapi sekarang persoalannya, apakah saudara buka hati untuk terima itu roh Allah? Itu dia soal di situ. Amin kok tidak? Dia soal bukan karena Roh Kudus tidak bekerja. Dia bekerja maksimal saudara, tapi dia lihat respon dirimu. Kalau engkau dingin, roh itu tidak masuk saudara. Kalau hidupmu, hatimu mengeras seperti batu piak, dia tidak akan masuk dan menyentuh. Karena dia butuh satu ruang yang terbuka, yang kemudian saudara bilang kepada Allah, saya persilakan Tuhan dalam rohmu tuntun saya, karena saya tidak bisa melawan kedagingan itu. Karena itu Papa Mama menjadi penting setiap perjalanan kita ini. Yang kedua Bapak Mama, hidup dalam roh Allah itu bukan soal perasaan, bukan soal emosi saja. Sehingga kita lihat orang-orang Kristen itu kalau KPI itu tangan dan dua begini. Pulang mereka korupsi lagi. Pulang mereka ambil hak orang lain. Pulang apa? Mereka berselisih paham. Pulang apa? Mereka bertengkar. Pulang apa? Mereka mencuri. Pulang apa? Mereka tidak lagi berbuat baik. Mereka bersinah. Mereka mencemarkan tempat tidur. Padahal KPI itu tangan begini. Free kaki saudara. Ini kita gitu. Tapi saya tidak sementara sedang bilang orang yang angkat tangan itu benar hidupnya sudah diserahkan kepada Tuhan. Benar. Tapi hidupmu bukan ditentukan dalam sebuah ruang ibadah. Tapi hidup saudara ditentukan setelah ibadah itu selesai. Karena itu orang bilang liturgi yang hidup, ibadah yang hidup adalah hidup itu sendiri. Hidup kita, kata-kata kita, tangan kita, kaki kita, pikiran kita. Hidup dalam roh itu bukan sekedar perasaan atau emosi yang bisa berubah-ubah saudara. Emosi itu bisa berubah. Orang bisa menyanyi dengan menangis bisa, tapi keluar dia bisa jadi serigala. Orang bisa terlihat lemah lembut, tapi untuk momen-momen karena tekanan hidup dia bisa berubah, membunuh dia punya anak, membunuh dia punya istri, membunuh dia punya saudara-saudara. Bukan membunuh hanya dengan pedang, tapi membunuh dengan kata-kata saudara. Karena itu Bapak Mama ketika Rasul Paulus dia bicara tentang hidup, tentang roh, dia bicara tentang roh yang konsisten memelihara kita. Roh yang tetap ada dan memimpin lewat apa? Lewat firman. Lewat apa? Lewat doa. Lewat apa lagi? Lewat kesadaran terus menerus. Ini hal yang paling sederhana saudara, tapi sangat mengganggu dan menentukan arah langkah saudara kelak, bukan hanya hari ini tapi hari-hari yang ke depan. Hidup itu dipimpin oleh roh. Hidup yang dipimpin oleh roh itu adalah hidup dalam komitmen setiap waktu. Rasul Paulus bicara tentang buah. Saya ingin yang terakhir saya ingin katakan ini kepada saudara. Buah itu apa? Dia tidak bisa menjadi sesuatu yang bisa dikonsumsi kalau dia tidak melekat kepada pohon. Buah itu baru ada kalau ada di pohon. Walau juga ada pohon tapi tidak ada buah. Tapi tidak akan pernah ada buah dari sebuah pohon kalau dia hidup tanpa pohon. Itu mau bilang kepada kita bagaimana saudara? Buah itu melekat kepada pohon. Ego eimi. Yesus bilang kepadanya dalam catatan Injil menurut Yohanes, aku adalah, dia bilang aku adalah pokok anggur. Tidak akan pernah ada anggur kalau tidak ada pokoknya. Karena itu ketika Rasul Paulus bicara tentang buah, dia sementara sedang bicara begini, buah itu akan ada kalau dia ada dalam pohon, dia bertumbuh dalam pohon gitu. Dan omong tentang buah itu terjadi dalam proses. Pertobatan itu Bapak Mama proses. Tetapi proses itu harus diambil dalam sebuah keputusan di hari ini. Jangan tunggu gitu. Jangan tunggu Bapak Mama.
Jangan tunggu langsung masuk di hidung. Jangan tunggu tit dalam ruangan ICU. Jangan tunggu kita divonis oleh dokter dengan penyakit yang mematikan. Jangan tunggu, saudara. Karena kita tidak tahu kita limit waktu sampai kapan. Karena itu ketika bicara tentang roh, Yesus bilang begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Dan buah itu bisa muncul kalau dia tinggal di dalam Kristus. Terputus dengan pohon, itu saya mau bilang, tidak ada kehidupan, tidak ada buah. Tidak ada buah yang dapat kita sebut. Bapak Mama, bicara tentang buah itu juga berada dalam sebuah proses panjang. Dan ketika kita bicara tentang buah roh sebagaimana yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus untuk jemaat ini juga sebuah tantangan besar untuk kita. Kita berproses dalam pertumbuhan. Kadang sakit juga. Tapi ingatlah, semua yang sakit itu pasti membentuk saudara. Ketika saudara menjalani kehidupan ini, ada banyak hal yang harus saudara lepaskan. Ingatlah, disitulah proses di mana buah itu akan menjadi matang karena melewati sebuah waktu. Melewati waktu-waktu yang mana. Iman itu tidak pernah tumbuh di tempat yang nyaman, saudara. Saya mau pastikan ini. Tidak akan pernah ada iman yang bertumbuh dengan kuat di tempat yang nyaman. Tempat yang kritis, tempat yang membuat kita tidak bisa tidur, tempat yang membuat kita cemas dan penuh dengan kegelisahan, itu tempat paling subur iman saudara akan dibentuk oleh Tuhan. Memang bukan soal sempurna. Siapa yang paling sempurna? Siapa yang hidupnya dikuasai oleh roh? Siapa yang hidupnya tidak dikendalikan oleh roh? Itu bukan soal itu, Bapak Mama. Karena apa? Karena roh bukan soal sempurna sekarang, tapi roh itu berproses bersama dengan Tuhan. Roh itu bukan tentang siapa yang sempurna sekarang, tapi roh itu tentang siapa yang memberi diri untuk masuk dalam proses bersama dengan Tuhan dengan setia. Karena tidak ada buah roh yang instan. Ia tumbuh perlahan, tapi dia perlahan dengan satu tuntutan. Dia harus melekat pada roh Allah. Selamat merayakan Pentakosta. Kiranya roh Allah itu, Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada kita, akan tetap hidup dalam hidup kita. Sehingga fisikmu baik, mentalmu baik, dan rohmu juga sehat di depan mata Tuhan. Amin.